Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Gampang ya, kita nyanyi dari awal, sama-sama katakan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang sayang sama Tuhan katakan sama-sama. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, oh, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Yang mau jadikan Yesus segalanya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Oh, kami mau jadikan kau segalanya. Yesus, namamu, kau kekasih hatiku, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang punya kerinduan yang sama, sama-sama katakan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Sekali lagi katakan, yang ku mau Tuhan, yang ku hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidup kami Tuhan berkenan kepadamu. Oh Tuhan, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Musik saja naikkan, biar kita berdoa. Tuhan, ini kerinduan kami, karena kami tahu hari-hari ini akan makin jahat, makin sukar. Tetapi doa kami Tuhan, kau temukan dalam kumpulan kecil ini orang-orang yang taat dan setia, yang menjadikan Yesus sebagai kekasih hati lebih dari segalanya. Lepaskan kami dari percintaan akan dunia ini Tuhan. Lepaskan kami dari percintaan akan dunia ini, biar hanya Engkau di hati kami. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Oh, yang ku mau katakan, yang Tuhan Yesus ini yang kami mau Tuhan, hanya senangkanmu, berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup.
hidup. Namun kau segalanya, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Namun kau segala, namun kau segalanya, yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, di dalam hidupku. Haleluya. 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 Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak tangan yang sayang sama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Dia yang kita cintai dengan segenap hati kita. Haleluya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar eksposisi kitab, saudara-saudara ya. Karena gini, saudara-saudara, kita percaya bahwa hari-hari akhir akan makin sukar. Amin. Alkitab berkata bahwa pada hari akhir keadaan dunia akan makin sukar. Dan karena kesukaranlah saudara-saudara, makanya Tuhan Yesus sudah bernubuat, Rasul Paulus bernubuat, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan ada the great falling away. Akan ada banyak orang yang undur karena kesukaran dunia ternyata tidak kuat dijalani oleh orang-orang yang tidak melekat sama Tuhan. Betul, kita tidak ada yang kuat di sini. Berapa banyak yang bisa berkata bahwa kita kuat? Tidak ada. Termasuk pendetanya. Semua kita lemah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, kata Yeremia 17, orang yang melekat sama Tuhan, dia akan merasakan kekuatan penjagaan dari Tuhan. Doa saya, orang-orang yang sedang saya tatap di rumah dan di ruangan ini, tidak ada satupun dari saudara-saudara yang undur imannya karena kesukaran hidup. Saya cuma mau ngecek, siapa di sini yang hidupnya mudah, aman semua, berkelimpahan segala sesuatu, tolong angkat tangan. Yang gak punya masalah, tolong angkat tangan. Oh, oke. Pertanyaannya kita rubah. Siapa di sini orang-orang yang punya kesukaran, punya pergumulan, punya tantangan, punya masalah dan masalah? Angkat tangan para masalah. Angkat tangan tinggi, yang punya masalah angkat tangan tinggi, yang di rumah juga. Yang lagi makan Indomie angkat tangan juga di rumah. Oke, tinggi, tahan. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kalau di kanan kirinya lagi angkat tangan bilang ini, hai orang-orang bermasalah. Padahal namanya Mas Dopit gitu ya, tapi kok masalah gitu hari ini. Bukan. Kita semua punya pergumulan, amin. Tetapi jangan biarkan pergumulan dan kesukaran hidup membuat kita undur dari Tuhan. Karena kita berkata barang siapa yang menang, kata kitab Wahyu, dia akan diberikan mahkota. Nah, saya harus jadi gembala saudara yang tidak hanya mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang menghibur, khotbah-khotbah yang membalut, khotbah-khotbah yang menginspirasi, khotbah-khotbah yang profetik, yang membuat Anda tumbang, yang membuat Anda berbunga-bunga. Enggak, ada waktunya kita khotbah dengan poin-poin dari ayat-ayat yang dicomot sana sini, tapi ada saatnya Anda belajar daging semua. Hari ini kita akan belajar, Anda belajar untuk dengar khotbah dengan pola eksposisi. Eksposisi artinya saya tidak akan comot dari kitab lain, dari surat lain, murni dari kitab yang akan kita bahas hari ini. Dari sini kita akan gali betul-betul sesuai dengan apa yang Alkitab tulis, sesuai dengan konteks, dan kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Betul, khotbah yang menghibur itu senang di telinga, tetapi hari ini Anda akan makan makanan keras. Karena kata Alkitab makanan keras hanya untuk orang dewasa. Tetapi untuk bayi itu susu. Kalau orang dewasa bisa makanan keras, bisa makan nasi, jagung, ada yang lapar nih. Sate rage, B2, CI babi, itu sudah. Nanti kalau selesai kita makan sama-sama, tadi sister yang teriak sudah siap untuk mentraktir kita semua. Ibu Diana ya. Ibu Diana Doro sudah siap mentraktir kita, tapi semua boleh makan bersama-sama, bayar sendiri-sendiri. Kalau enggak kasihan Bu Diana, saudara ya. Nah, siapa di sini yang mau murtad dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh? Tolong angkat tangan. Oh ya, nggak ada ya. Ini pertanyaannya sukar-sukar hari ini karena awal bulan. Siapa suruh datang di awal bulan? Karena yang ngajar pasti saya gitu saudara ya. Tapi bagus kalau Anda mau dengar ini. Ini juga ada adik-adik yang baru datang. Hai adik-adik, hai. Aku di sini jadi kakak ya hari ini ya. Karena ada banyak adik-adik ya. Mau bilang om, pastor nggak enak gitu ya. Tapi nggak ada yang salah. Tadi saya pikir wah adik-adik datang hari ini kita mau belajar eksposisi kitab.
Mungkin minggu depan datang lagi ya, kakak akan mau ngomong minggu depan jam 2 akan ngomong soal open minded, ya kan, love is love ya kan. Kita akan bahas sama-sama hal yang lagi trending di anak muda minggu depan dengan cara yang nggak kaku segini ya. Kok langsung selebay begitu kamu? Sabar, minggu depan. Nah hari ini siapa yang yakin bahwa dirinya mau taat dan setia sampai akhir? Amin. Oke. Siapa yang di sini adalah hamba Tuhan? Angkat tangan hamba Tuhan. Hamba Tuhan 1, 2, 3, oke, enggak semua angkat tangan, oke, hamba Tuhan, oke. Yang enggak angkat tangan, saya tanya, siapa di sini yang hamba setan, angkat tangan. Makanya kalau dengar pertanyaan tuh minyak baik-baik. Nyimak. Oke, ulang ya, siapa di sini yang hamba Tuhan? Hamba Tuhan, oke. Loh, Anda tidak bisa, gini loh saudara-saudara, silakan turunkan tangannya. Kita tidak bisa ada di gray area. Kita nggak bisa ada di zona abu-abu, karena di dunia ini hanya ada dua kubu, either you're on the Lord side or on the Satan side. Apakah Anda di kerajaan terang atau di kerajaan gelap? Tidak ada kerajaan atau. Kalau Anda tidak mengabdi kepada Tuhan, Anda sedang mengabdi kepada setan. Bagaimana menjadi, ini pengabdi setan bukan pengabdi santan ya, pengabdi, karena banyak kaos iklannya pengabdi santan, gambarnya nasi padang bro. Bukan mengabdi setan. Kalau Anda tidak mengabdi kepada Tuhan, otomatis Anda mengabdi kepada setan. Cara Anda tidak mau mengabdi kepada setan simple, jangan mengabdi kepada Tuhan. Itu saja sudah membuat dia senang. Itu sebabnya pastikan bahwa anak saya adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, siapa di sini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, angkat tangan. Oke, turunkan tangan ya. Berarti sepakat ya. Hamba Tuhan model apa kita? Apakah kita taat dan setia? Ini pertanyaan penting. Karena kalau cuma jadi hamba Tuhan, kalau cuma jadi pendeta gitu ya, Anda sekolah teologi, Anda dapat titel, Anda melayani sekian lama, Anda buktikan diri, naik jenjang karir, Anda bisa jadi dari PDP, pendeta depan pintu. Dimulai dari PDF dulu, Adobe Acrobat, lalu PDP, pendeta depan pintu, lantas PDM, pendeta mas-mas atau pendeta mbak-mbak, atau pendeta muda gitu saudara. Lantas jadi PDT, pendeta tua, saudara. Ya kelihatan dari sini ya sudah PDT ya. Oke. Itu kalau cuma mau begitu bisa sekolah aja. Tapi tidak semua pendeta, tidak semua orang yang berprofesi sebagai rohaniwan adalah hamba Tuhan. Bisa jadi pelayanannya adalah karir. Tapi Anda juga kan yang bukan pendeta, Anda hamba hantu apa hamba Tuhan? Kalau Anda ibu rumah tangga, jadilah hamba Tuhan di rumah Anda. Kalau Anda seorang pebisnis, Anda punya toko, jadilah hamba Tuhan di toko Anda. Jangan tipu orang. Jangan sia orang, jangan makan rezeki orang gitu saudara. Kalau Anda kerja di perusahaan, jadilah hamba Tuhan di perusahaan situ. Jangan jadi hamba hantu. Tiba-tiba ada budget yang hilang karena Anda hilangkan gitu saudara ya. Kalau Anda jadi pelukis, polisi, jadi hamba Tuhan di situ. Jangan mempermalukan Tuhan di situ. Jadi hamba Tuhan. Dimanapun Anda ditempatkan, jadi suami kah, jadi istri kah, jadi karyawan kah, jadi rohaniwan kah, jadi pelajar kah. Kalau ini masih muda kan, jadi mesti belajar. Anda hamba Tuhan di situ. Jangan jadi cabang franchise-nya kerajaan gelap di sekolah. Amin. Harus jadi hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya biar kaget semua. Mesti ada kagetnya. Mesti. Tapi kita itu hamba Tuhan yang taat setia atau cuma predikat saja. Oke, kita buka sama-sama kitab Hosea, saudara-saudara. Hosea. Kita akan baca 14-15 pasal hari ini. Enggak ada waktunya saudara ya. Eksposisi kita berarti saya akan mengupas seluruh isi kitab Hosea. Supaya Anda paham, nanti besok-besok ada yang comot ayat dari Hosea, Anda sudah ngerti konteksnya. Anda nggak bisa dibohongi oleh pengkhotbah yang nggak ngerti gitu saudara ya. Nah, tentu waktu ini tidak akan cukup untuk kita membahas kitab Hosea seluruhnya. Saya akan cari waktu bagaimana saya bisa habiskan kitab Hosea sekitar mungkin 4 kali pelajaran atau paling minimal 2 kali pelajaran. Kalau enggak selesai hari ini maka kita lanjutkan minggu pertama bulan depan ya. Hari ini kita akan belajar tentang Hosea, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang taat dan setia. Kita baca ayat 1-9 saja dulu, 1-9. Hosea 1 ayat 1-9. Bergantian ya saudara ya. Saya baca ayat ganjil, saudara ayat genap, nanti ayat terakhir kita baca sama-sama. Sudah ada di layar, saya baca buat saudara. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri, Hosea anak Pak Beri. Pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Di kerajaan Yehuda dia mengalami beberapa pemerintah raja. Dan pada zaman Yerobiam bin Yoas, raja Israel, ayat 2.
Ayat 3, maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. 4. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Ayat 6. Tetapi aku, kata Tuhan, akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sama-sama, lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ini nama-nama yang tadi nama anaknya siapa? Ada Yisrael, ada Lo-Ruhama dan Lo-Ami. Ini bukan Lomi. Nah, saudara-saudara, ini nama-nama yang jangan pernah Anda kasih ke anak Anda, karena semua adalah isinya adalah hukuman Tuhan. Itu nama-nama hukuman Tuhan. Nah, kitab Hosea ini adalah, ini sedikit overview supaya Anda ngerti. Ini karena kita eksposisi hari ini ya. Kitab Hosea itu kitab pertama dari bagian Ketuvim. Apa namanya? Ketuvim. Jangan muncrat ke sini saudara ya, nyampe sini. Alkitab Perjanjian Lama itu dibagi 3. Kalau orang Yahudi membaginya, Perjanjian Lama itu Tanakh. Apa? Tanakh kita sebutnya Perjanjian Lama dibagi 3. 5 kitab yang pertama disebut bahasa Ibraninya Torah, apa? Atau bahasa Arabnya Taurat gitu kan. Torah, 5 kitab yang kita percaya Allah tulis lewat Nabi Musa. Lantas disambung dengan kitab nabi-nabi besar, bilang sama-sama Nevi'im. Nevi itu nabi, nabi itu bahasa Arab, Navi itu bahasa Ibrani, bahasa Israel. Imbuhan berarti jamak, jadi banyak. Itu kita tahu dari Nabi Samuel, mulai dari Yosua, Nabi Samuel segala macam sampai di nabi-nabi kecil, katakan sama-sama Ketuvim. Dimulai dari Hosea. Nah, Hosea ini saudara-saudara, sebetulnya ini karena keterbatasan penerjemahan, sebetulnya Hosea itu sama dengan Yosua, Hosea itu sama saja. Artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi kalau mau kasih nama anak, bagus sekali. Tuhan menyelamatkan. Nah, kitab Hosea ini dibagi, ada 14 pasal. Kalau mau dibagi jadi 2 tuh, pasal 1 sampai 3 bicara tentang tragedi rumah tangga Om Hosea. Atau kisah pribadinya Om Hosea. Lantas pasal 4 sampai 14 adalah catatan tentang pelayanan Hosea. Menyampaikan firman Tuhan, jadi nabi Tuhan buat kerajaan Israel. Atau kalau saya bagi, bisa dibagi 4 begini. Pasal 1 sampai 2 bicara istri yang tidak setia. Pasal 3 bicara tentang janji pemulihan di masa depan. Pasal 4 sampai 10 bicara tentang jemaat yang tidak setia, umat yang tidak setia. Pasal 3 sampai pasal 11 sampai 13 sampai akhir bicara tentang Allah yang setia. Nah, semua kita, saudara-saudara, bukan orang Wahyudi, apalagi Mama Rika. Bukan orang Yahudi dan bukan orang Amerika. Ya, kalau kita ngaku-ngaku orang Yahudi, tolong cek dulu di kaca seberapa panjang hidung kita. Hidung kita mancungnya masih ke samping. Berarti kita bukan orang Israel. Oke, orang apa kita? Iya betul, orang Indonesia, betul. Dalam konteks iman orang apa kita? Ada yang bilang orang Tenglang, orang Bangka, iya. Tapi orang apa kita dalam konteks iman? Mereka umat perjanjian lama, kaum Yahudi, orang Israel itu. Lantas kita adalah orang Kristen. Nah, orang Yahudi dan orang Kristen direkatkan dengan perjanjian yang sama. Allah bikin perjanjian dengan Abraham dan keturunannya jasmani. Kita yang sebetulnya nggak ada hubungannya ditancapkan, dicangkokkan oleh karena Yesus. Kita masuk dalam perjanjian itu. Berarti semua orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan cuma Hosea, bukan cuma bangsa Israel, termasuk Pak Audi dan Bu Riri, Bu Ola, Om Masya dan saya, kita semua terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi seringkali kita punya gambaran yang keliru tentang apa itu pelayanan dan bagaimanakah sebetulnya dunia pelayanan itu. Dan karenanya nggak sedikit, banyak bahkan orang yang undur dari pelayanan. Baik pelayan-pelayan yang purna waktu maupun yang paruh waktu maupun yang volunteer. Sekali lagi pelayanan jangan cuma mikir di ministry atau di gereja. Sekolahmu adalah pelayananmu. Karirmu adalah pelayananmu. Rumah tanggamu adalah pelayananmu. Bisnismu adalah pelayananmu. Tokomu adalah pelayananmu. Semua kita adalah pelayan Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan.
Sebab kalau tidak jadi hamba Tuhan, jadi hamba hantu, hamba setan. Cuma itu pilihannya. Tapi kita kemudian undur dari pelayanan, dari menghamba kepada Tuhan. Ketika keadaan menjadi sukar. Hari ini kita belajar seorang anak Tuhan yang, maaf pakai kata ini, gila banget tugasnya. Dan gila banget tragedinya, gila banget sakit hatinya. Tetapi dia ditemukan Tuhan sampai akhir, taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan nama orang itu adalah Hosea, anak Pak Beri. Jadi Hosea bin Beri, Ben lebih tepatnya. Kalau bahasa Ibrani, Ben Beri, anak Beri. Apa artinya menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia? Ini buat yang suka nyatet, yang suka belajar Alkitab. Gini saudara, dihibur boleh, didoain tepang tangan, jatuh-jatuh boleh. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman. Saya lagi bagi daging hari ini. Kita udah sering ketawa ya, dengar khotbah saya ketawa, ngedongeng segala macam. Tapi hari ini Anda akan dapat bukan jeroan, tapi bukan lemak, tapi daging semua. Dan kalau Anda ngerti firman ini, Anda nangkap sekalipun masih muda-muda, kamu kuat nak. Kamu kuat, sampai akhir kamu kuat. Karena dunia ini pasti berlalu. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak. Kekal selama-lamanya. Orang yang gelendotan sama firman, lewat. Dunia ini lewat, kita tetap lewat. Lebih lama dari dunia ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, pelajaran yang pertama yang kita dapat dari Om Hosea ini adalah, Hosea itu tidak, gini, siapa yang punya dream di sini? Siapa yang punya impian dalam hidupnya? Oke, punya impian dalam hidupnya. Yang gak angkat tangan gak punya impian. Wah, hidup gelinding wae. Oke, boleh gak punya impian? Boleh, langsung kencang semua. Boleh lah, boleh. Tapi Hosea ini hidupnya sudah tidak lagi mengerjakan impian pribadinya. Dia sudah tidak lagi punya mimpi pribadi, tidak punya ambisi pribadi. Ayat 1 dari ayat yang kita baca tadi dikatakan gini, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri, atau dengan kata lain, visi Tuhan, God's vision, God's mission, mimpi Tuhan, perintah Tuhan, visi Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri. Ini jelas-jelas firmannya Tuhan, maunya Tuhan, impiannya Tuhan, visinya Tuhan untuk Hosea kerjakan. Bukan mimpinya dia lagi, bukan visinya dia lagi, bukan ambisinya dia lagi. Dan pada ayat-ayat selanjutnya, saudara akan temukan betapa ngeri banget, ngeri dan mustahilnya tugas Hosea ini. Ngeri, Anda tadi mungkin sudah bacakan sampai ayat 9, ngeri. Suruh nikahi, masih mending nikahi janda misalkan. Kalau janda baik-baik. Ini menikahi pelacur. Dan sebelum punya anak akan dikasih, kamu akan punya 3 anak. Anakmu namanya semua kutukan. Dan nanti istrinya akan melacur lagi setelah melahirkan 3 anak. Dan harus dipungut lagi sebagai gambaran dari cinta Tuhan buat Israel. Yang mau ngalami kayak Hosea angkat tangan. Saya mengerti, betuderat. Gak ada yang kuat. Saya pun kalau disuruh gak mau. Tetapi Hosea sudah sampai pada titik di mana tidak peduli saudara-saudara seberapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita miliki. Tidak peduli seberapa banyak talenta yang kita miliki, tidak peduli seberapa banyak urapan yang kita punya, tidak peduli seberapa banyak pengorbanan yang kita bisa lakukan, tidak peduli seberapa kuat jam doa kita, dan tidak peduli seberapa merdu kita menyembah. Yang Tuhan pedulikan hanya ini, apakah Anda taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Karena setengah taat sama dengan tidak taat, seperempat taat sama dengan tidak taat. Taat itu tidak bisa 1%. Taat itu tidak bisa 50%. Taat itu tidak bisa 99%. Taat itu harus, tidak taat sama dengan memberontak. Setengah taat sama dengan tidak taat. Taat baca dari depan, TAAT bacanya apa? Anak sekolah tak balik, dari belakang ke depan bacanya apa? Lo kesama. Tidak ada jalan memutar untuk Anda menghindari ketaatan. Orang taat tidak bisa lari sampai kamu taat baru selesai. Karena hidup ini harus mengerjakan visi Tuhan. Hidup ini gak boleh soal visi dan bukan ambisi pribadi. Kalau visi itu dari Tuhan, itu baru visi yang harus kita kerjakan. Tetapi kalau visi itu bukan dari Tuhan, itu baru sekedar ambisi pribadi. Jika visi itu bukan dari Tuhan, semua yang kamu lakukan, semua perjuanganmu, semua pendidikanmu, semua pengorbananmu, semua latihanmu, semua air matamu, semuanya sia-sia sekalipun kita sukses mengerjakannya. Sukses di hal yang salah adalah tragedi kehidupan paling malang yang dapat dialami semua orang yang bernafas. Contoh nih, apa ya? Ini namanya apa nih barang ini yang tadi dipegang Om Marsal? Drum. Beras. Kok beras?
Bass, iya pura-pura. Ini bass. Buat main apa? Buat main musik, pinter. Jangan bingung-bingung saudara. Langsung bingung semua apa? Belum makan, belum ngopi atau apa nih? Aku kebetulan belum ngopi juga, kalau ada yang tergerak bikinin mari. Kira-kira nih buat nimpuk maling bisa gak? Bisa. Buat ngulek cabe? Bisa. Belum pernah nyobain kamu. Cobain, kalau ada cobekan kamu pinjam bassnya Om Marsal, kamu ulek cabe. Jadi gak? Jadi, cuma pertanyaannya ngapain? Bagus-bagus dibikin, mahal-mahal dibikin, sama kayak HP itu. HP yang baru tuh apa yang bisa dilipat-lipat tuh ya. Samsung Flip, langsung tahu, cakep. Bisa di flip, bisa ya, mantap ya. Oh keren ya. Kira-kira buat nelfon bisa? Buat nimpuk temennya bisa? Bu Niana, 14 juta Bu. 14 juta buat nimpuk tetangga doang. Habis itu Pak RT mesti datang dan beresin. Bisa nggak? Bisa, tapi ngapain? Dia tidak diciptakan untuk buat nimpuk tetangga. Ini tidak diciptakan buat nimpuk maling atau buat ngulek cabe. Kalau dia dipakai untuk nimpuk maling, buat demo, budut gitu mukul orang gitu kan, atau ngulek cabe bisa. Tetapi bukan untuk itu dia diciptakan. Semua Anda lahir di dunia with a purpose. Anda bukan hasil accident. Teori evolusi berkata dunia diciptakan karena accident. Tiba-tiba jadi Anda. Dari monyet jadi kera, jadi gorila, jadi Anda. Saya tidak mau dibilang sebagai keturunan gorila. Saya diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Demikian juga Anda. Anda bukan hasil dari accident. Anda ada di dunia ini dengan purpose, dengan tujuan ilahi. Temukan tujuan ilahi itu. Temukan. Kalau Anda dapat visi Tuhan untuk apa Anda lahir, itu dia. Bayangkan gini, misalkan Tuhan panggil saya, ini contoh saya aja, kalau contoh Anda takut saya nggak pulang, nanti dimarahin. Saya dipanggil Tuhan jadi pendeta misalkan, jadi gembala saudara-saudara. Tapi saya berkarir di advertising, saya lanjutkan karir saya di advertising. Bisa meeting malam-malam, entertain tamu, minum 1 sloki, 2 sloki, 3 sloki, pulang nabrak, bikin dosa di mana-mana, terus dapat duit banyak. Terus saya kuaya ruaya. Kalau cuma kaya mah kaya, wah ini kuaya ruaya. Ini udah di atasnya sultan, di atas ini. Kalau cuma kaya, wah kadang tagihan masih ada, masih pusing. Ini pusing nih, pusing di atasnya pusing. Ini lebih kaya raya dan saya sukses, dikagumi banyak orang, lantas saya mati, lantas saya ketemu Tuhan. Tong, pulang Tong. Saya Tuhannya orang Betawi ini. Iya be. Lu ngapain kerja begituan, siapa yang suruh? Mending juga kalau masuk surga, udah hidup dalam dosa, lari dari panggilan. Bener gak? Saya sukses tapi di mata dunia saya sukses. Atau saya jadi anggota partai gitu misalkan. Terus kepilih jadi gubernur. Nggak enak nyebutnya. Jangan, tanggal 13 masih jauh. Atau kepilih jadi gubernur misalkan. Dan saya berhasil membangun gitu. Terus saya mati. Tuhan bilang, kamu kan saya suruh jadi pendeta, siapa yang suruh jadi gubernur? Sukses gak saya? Saya buang-buang waktu sekian puluh tahun hidup saya. Begitupun juga Anda, kalau Tuhan panggil Anda jadi insinyur, yang suruh jadi dagang kuliner siapa? Kalau Tuhan panggil kamu jadi politisi, yang suruh jadi artis TikTok siapa? Kalau Tuhan suruh kamu jadi YouTuber, yang suruh kerja kantoran siapa? Ini penting saudara, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kamu cari kehendak Tuhan dalam hidupmu sejak kamu muda. Jangan sampai kamu kuliah salah jurusan pindah. Tadinya mau ke Grogol, sekarang ke Tanjung Priuk. Itu jurusan bis ya. Kan ada yang begitu banyak kan. Buang-buang waktu, wasting time. Tuhan tidak suruh ke kota A, pergi ke kota A. Ini berarti kita masih mengerjakan ambisi dalam hidup kita. Dan inilah ketika Anda sukses melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suruh. Malang hidupmu. Sebaliknya jika visi itu dari Tuhan, Allah berikan visi dalam hidupmu. Maka dalam visi ada provisi. With God's vision, there's provision. Ada penyediaan, ada proteksi, ada pembelaan dari Tuhan. If it's God's will, it's God's will. Kalau itu kehendak Allah, maka dananya dari Tuhan. Jangan salah cari jurusan nanti, waktu kuliah. Dan kalau sudah kerja baik-baik, jangan salah cari pasangan. Mana tahu kamu disuruh Tuhan melajang seumur hidup. Nggak ada yang amin mesti, nggak berani dia. Amin. Kalau disuruh Tuhan ya, nah ya, kalau nggak mah jangan ya, kasihan kamu. Langsung amin loh ini. Wah, tepuk tangan dong buat anak-anak muda, militan banget ini. Wah. Ternyata benar memang kamu mesti datang pagi ini memang. Nah, Hosea itu adalah pelayan Tuhan yang ketaatannya teruji. Bilang sama-sama taat, teruji. Taat saja kalau tidak teruji, belum taat.
Karena belum teruji. Semua juga bisa ngomong taat, semua juga bisa nyanyi taat, semua bisa klaim dirinya taat. Tapi ujian membuktikan ketaatan. Ujian kesukaran apa saja yang Hosea hadapi dalam pelayanannya. Saya catat ada beberapa nih. Yang pertama, Hosea teruji ketaatan Hosea teruji. Ketika dia mendapati fakta dalam pelayanannya, ternyata cara Tuhan beda dengan cara dia. Apa aja cara Tuhan dalam pelayanan Hosea? Anda kalau dipanggil Tuhan nih, misalkan, siapa namamu dek? Iya, siapa? Oh, Wewe. Oh, udah Zeze. Susah banget namamu. Kalau Zeze, kamu tiba-tiba lagi jalan gitu ya, naik andong, selangit kebuka, ada cahaya. Zeze, keluar asap. Oh, kok Mr. Bean? Beda lagunya. Itu ketemu kamu langsung, hello, gitu. Thank you. Itu Mr. Bean. Terus kamu lihat asap keluar. Terus Tuhan bicara, ada malaikat kanan kiri. Zeze, langsung kamu ngapain? Ya Tuhan, kamu kupilih jadi hambaku. Kamu kuangkat jadi pendeta dengan urapan yang luar biasa. Ayo lakukan pelayanan untuk aku. Siap Tuhan. Bayangan kamu kalau kamu dipanggil Tuhan itu terus kayak apa pelayananmu jadi pendeta? Zeze. Bayanganmu gimana pelayanan? Mana-mana pakai blazer mahal. Ya kan? Jarinya 5, cincinnya 10. Satu jari 2. Setiap kali shalom jemaat. Mulai dari belian sampai bacaan ada semua ya kan. Terus kemana-mana dikawal. Naik mobilnya, apaan Mercy. Naiknya Mercy. Atau minimal Aprat. Ya kan, Aprat. Kemana-mana mau turun, pendeta aja dibukain. Atau kamu siapa nak, namamu Pak? Christian. Kristen banget kamu. Namanya Christian, Kristen banget kan. Dibukain pintu, Pak Christian shalom. Harus jatuh. Kebayang kita gitu kan, terus masuk kantor ber-AC, gerejanya gede. Apaan ini, Hosea gak begitu hidupnya. Cara Tuhan dalam pelayanan Hosea adalah 1, nikahi pelacur. 2, berikan nama anak-anakmu dengan nama ancaman dari Tuhan terhadap Israel. Yang pertama Yisrael, untuk mengingatkan Israel atas hutang darah. Yehu itu dipakai Tuhan untuk bunuh Isabel. Emang nyebelin tuh ratu. Isabel, Ahab dan semua, tapi dia berlebihan sampai saudara-saudaranya, ponakannya semua dibantai, bersimbah darah di tanah Israel. Tuhan kasih nama anak pertama Israel terhadap Israel supaya ingat, kamu utang darah sama saya. Terus kemudian dikasih nama apa tadi? Lo Ruhama. Aku nggak sayang kamu. No mercy. No mercy. Nggak ada belas kasihan buat kamu. Israel itu dibuang gitu. Terus anak ketiga, kalau kamu jadi papa Hosea gimana perasaanmu? Ngasih anak 1, 2, 3, terus nomor 3 kasih nama siapa Tuhan? Lo Ami, not mine, bukan punya saya. Loh, hai nak, bukan punya saya, kan gak enak di absen juga. Berat Pak. Dan bukan itu, bukan Hosea naik, dapat fasilitas, pakai jas, naik mobil mewah, kantor ber-AC, dikagumi banyak orang, followernya udah sekian ribu K, dapat centang biru. Ya kalau belum biru, tunjuk aja sampai biru. Setiap kali kamu posting apa, semua orang, wede. Siap kamu shalom, wede kan. Kan pengen kita kan sekarang begitu ya. Tapi Hosea nggak begitu. Pengen kita terkenal. Hosea terkenal bukan karena urapannya, tapi karena masalah rumah tangganya. Setiap kita bisa taat jika cara-cara pelayanan yang Allah percayakan sesuai dengan mau kita. Tapi dibutuhkan ketaatan maha ekstra untuk mengerjakan pelayanan dengan cara yang 180 derajat beda dengan kemauan kita. Di sini kita belajar, hati kita dirobek, daging disalib. Baru kita ngerti apa jadinya Kristen. Karena kekristenan ini bukan bicara dunia fantasi, bukan bicara kenikmatan dunia. Bicara salib, penyangkalan diri. Bukan selfish, tapi selfless. Bukan lagi makan korban, tapi bersedia jadi korban bagi Tuhan dan sesama. Itu loh kekristenan. Dan ini Yesus belum lahir, Hosea sudah diajar berat begini. Ketaatan Hosea teruji ketika dia sadar bahwa dalam ketaatan kepada Allah dia akan mengalami penolakan manusia. Sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang hamba Tuhan yang taat? Angkat tangan. Mulai berkurang. Bagus. Teruji. Siapa di sini hamba Tuhan yang taat, mau taat sama Tuhan? Mesti agak setengah ditanya ulang dan diancam ya. Turunkan tangan. Mau taat walau Anda ditolak manusia? Berat loh. Coba pikir deh, kita kan pengennya disukai semua manusia. Kita pengennya disukai semua teman. Ketika teman ngajak kita ngelem, kita ikut ngelem. Ngajak dugem, kita ikut dugem. Mabok, kita ikut mabok. Kita nggak pengen tidak disukai.
Kita kepengen disukai sama semua orang. Tapi dalam ketaatanmu sama Tuhan, kamu harus rela berjalan melawan arus. Karena cuma ikan mati yang hanyut sama arus. Kamu bukan ikan mati, kamu ikan hidup. Harus berani lawan arus, harus berani ditolak orang. Ketaatan pelayanan tidak diukur oleh penerimaan dan sanjungan manusia, melainkan oleh penolakan manusia. Hosea ditolak, bayangin jadi Hosea. Ketika dia harus menikahi pelacur, kira-kira orang tuanya ngomong apa? Tidak setuju. Tuhan yang nyuruh. Kira-kira teman-temannya ngomong apa? Lo gemblung lo, iki bocah pendidikannya babar pisan. Kira-kira tetangganya ngomong apa? Udah agak kurang lah itu. Agak kurangnya dia itu. Udah gitu anak-anaknya namanya tragedi semua 3. Setelah itu istrinya pergi melacur. Udah aku bilang kan jangan kau nikahi dia. Gak percaya kau sama aku. Mau kemana kau? Mau kau pungut dia? Bagilah kau rupanya. Dipungut. Kayak apa coba perasaan Hosea? Diomongin. Syukur dulu belum ada medsos. Distatusin gitu. Hosea ditolak bukan karena dia bukan orang yang tidak baik. Hosea ditolak justru karena satu, dia taat melakukan kehendak Tuhan. Dan kedua, Hosea ditolak manusia karena isi pemberitaannya gak enak. Kalau kamu diutus Tuhan, Pendeta Michael, beritakan firmanku, bahwa umat itu akan diberkati, berlimpah-limpah. Kamu kagetan melulu, udah minum obat jantung belum? Kamu akan menyampaikan firmanku, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, putihkan orang hitam. Gak bisa. Semua orang akan diberkati lewat pelayananmu. Yang miskin jadi kaya, yang gemuk jadi langsing, yang langsing jadi gemuk, yang pendek jadi tinggi. Tukang sulap kali kamu, pesulap merah. Kita pengen begitu kan. Tapi Hosea ditolak justru karena pelayanannya berkata gini, Israel akan kubuang, Yehuda akan kukasihi. Israel akan dibantai oleh Asyur. Asyur itu Asyuriah, Suriah, Syria. Akan dibantai, akan habis. Mau gak Jose? Ayo diutus jadi hamba Tuhan. Sampaikan sama dia Jos, bilang apa? Tuhan mencela engkau sebab kau telah berdosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini pengurapanmu akan dicabut dan Tuhan akan mencabut semua berkatmu. Siapa yang berani coba begitu? Kadang kita hamba Tuhan harus jujur. Anda pun dibutuhkan ketaatan dan kejujuran di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan Anda. Berkatalah dengan kebenaran, bukan dalam kebenaran atau apalagi kebetulan. Itu kata renungannya Miss Penny. Kita hidup dalam kebenaran, bukan kebenaran, apalagi cuma kebetulan. Kebenaran itu kekal, kebetulan itu bisa datang dan pergi. Dan fakta selalu berubah. Hiduplah dalam kebenaran. Ketaatan Hosea teruji dalam pelayanan ketika dia taat menjalani perintah Allah sekalipun ditolak orang dan diancam penguasa. Kita masih bisa ibadah hari ini, amin. Puji Tuhan untuk pemerintah republik kita yang baik. Puji Tuhan untuk pemerintah provinsi kita yang baik. Kita semua bisa beribadah dengan tenang. Kalau satu kali Anda ngalami, kayak saudara-saudara kita di Tiongkok misalkan. Kalau saudara-saudara kita di Roma abad pertama, barang siapa menyembah dan mengaku Yesus Tuhan. Kayak saudara-saudara kita di Timur Tengah. Masih mau ikut Yesus gak? Sekarang ngomong gampang, orang kita habis kita kebaktian di AC, pulang kebaktian nyari bacukyok. Habis itu dapat somai sama kuetio sirem, kuetio aciap. Ini kenapa sih udah lapar sih jemput makanan dulu. Tapi kalau kamu mau datang ke ibadah, ada kemungkinan kamu tidak pulang. Dan kalaupun kamu pulang, mungkin kepalamu sama badanmu sudah terpisah. Hosea itu bukan cuma dilawan tetangga, tetapi dilawan penguasa. Ketaatan pelayanan Hosea tidak teruji dari nyaman dan amannya dia menjalankan perintah Allah, tetapi teruji dari ancaman dari penguasa. Sebab Hosea harus bernubuat melawan negara, melawan Raja Yerobeam dan 6 raja sesudah Yerobeam. Enak apa enak? Kita sama penguasa kalau bisa kita sering senggolan. Mana tahu kecipratan, mumpung dia bertata berkuasa. Ini enggak, sama seperti Nabi Nathan. Ketika Daud jatuh dalam dosa, apa yang Nathan lakukan? Cerita. Oh, ada seorang yang punya banyak kambing domba. Lantas dia ambil domba tetangga yang miskin yang cuma satu-satunya. Kemudian dia potong domba itu, dia masak, dia kasih makan tamunya. Daud marah. Daud bilang apa? Kurang ajar. Siapa itu? Mana orangnya? Nabi Nathan bilang apa? Kamu orangnya. Itu hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan. Kamu orangnya. Wih, ngeri loh. Ini ngomong sama raja loh. Kira-kira Nabi Nathan bisa pulang gak hari itu? Ada kemungkinan dia gak pulang. Ditombak, ditusuk, dikelitikin sampai mati.
Tapi Nabi Nathan gak peduli, sama seperti Nabi Hosea. Dia sampaikan apa yang harus disampaikan, sekalipun di hadapan penguasa. Kalau gak percaya, tanyalah Yesaya. Nabi Yesaya dipanggil Tuhan, ingat gak waktu dipanggil Tuhan gini, siapakah yang hendak kuutus? Ini aku, utuslah aku utus kamu kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang kupingnya tebal, yang gak bakal dengar selama puluhan tahun kamu khotbah, gak ada satupun bertobat. Mau? Bikin KKR. Shalom, cetak poster nih Yesaya, Nabi Yesaya, mungkin foto samping. Ini alamat medsosnya, di TikToknya ini, Instagramnya ini. Begitu mulai KKR, nggak ada yang datang. Kalau pernah ada yang datang 1.000 orang, yang bertobat dari 1.000 orang, yang bertobat satu, siapa? Yesaya. Ampun Tuhan, nggak ada yang mau bertobat selama puluhan tahun. Kuat nggak? Yeremia dipanggil Tuhan untuk bernubuat terhadap kerajaannya, bangsanya sendiri. Ketika nabi-nabi lain berkata, mari lawan Babel, Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu, oh rajaku dengan tangan kanannya. Enak gak? Anda pasti bilang apa kalau bilang gitu? Bilang amin. Tuhan akan memberkati Ibu Jenny dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan membela Ibu Jenny dengan tangan kanannya. Bilang apa Bu biasanya kita? Amin. Tapi hari itu kejadiannya beda. Yeremia ketika dengar semua nabi itu bernubuat sama raja, lawan Babel, Tuhan akan memberikan kemenangan. Yeremia cuma misi raja. Jadi begini nih. Ini kata Tuhan sih, bukan kata saya. Jangan dilawan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih Babel untuk melakukan Anda dan semua kita akan jadi tawanan. Udah gitu aja ya Raja ya, pamit ya. Tahu Yeremia diapain? Sama tadi nabi yang bernubuat bagus, nubuatnya indah. Tuhan memberi kemenangan dengan tangan kanan. Plok, digaplok dia. Digaplok. Habis itu dia dijemur siang-siang, diikat, digantung sampai Babel datang. Tanya sama Om Yohanes Pembaptis, yang ketika dia harus berkhotbah melawan penguasa yang namanya Raja Herodes. Wah, lagi dengar khotbahnya Yohanes, dia hampir kirim perpuluhan dikit lagi. Ditanya nomor rekening berapa, Nes? Si Yohanes bilang gini, celakalah kamu sebab kamu hidup dalam perzinahan, kamu ambil istri saudaramu, Herodias. Wah, Yohanes berakhir di mana? Di pinggan. Kepalanya di atas pinggan perak. Tanya Rasul Paulus, yang ketika awal pelayanannya Roh Kudus kasih lihat penjara dan aniaya akan menyertai pelayananmu. Gak percaya, tanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia lahir bukan di istana Herodes, di kandang hina. Dan Yesus sudah tahu sejak dia kecil, dia akan mati gimana. Dan ketika menjelang sekian jam, menjelang dia ditangkap, dicium oleh orang yang ngaku muridnya, dan disalib, dan dipermalukan, ditelanjangi, dan disiksa tanpa perikemanusiaan dengan sangat biadab. Yesus lihat, Yesus gemetar di Getsemani. Dan dia bilang apa? Sekiranya mungkin Bapa cawan ini lalu daripadaku. Tapi doanya gak stop di situ. Dia bilang, tidak, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Aku harus mati buat Christian, buat Zeze, buat saudara semua. Yesus lanjutkan ketaatannya. Sehingga Pak Odi, saya, Bu Riri, kita semua Aksel, kita punya anugerah yang mengampuni segala dosa kita. Tepuk tangan buat ketaatan hamba-hamba Tuhan. God is no respecter of men. Selama kita masih takut manusia, sekalipun dia orang kaya, penguasa, takut terhadap pejabat, terhadap orang tenar, takut menyinggung mereka, dan lebih memilih untuk menjilat mereka, maka kita bukan hamba Tuhan. Bukan. Kita kepengen disukai, pengen semua, kita pengen kilik-kilik telinga orang supaya dia suka, simpati sama kita dan dukung kita. Enggak. Kita bukan hamba Tuhan. Ketaatan Hosea teruji ketika dalam ketaatannya melayani Tuhan, dia mengalami kesukaran ekonomi. Coba seseorang baca, coba Cici Hosea 2 ayat 5. Hosea 2 ayat 5. Minta adik Christian ya, dengan keras ya nak. Hosea 2 ayat 5. Yang punya Alkitab kertas di ayat 4. Ya, sebab aduh. Ibunya Yisrael, Ruhama dan Loami telah menjadi sundal. Tahu sundal ya? Sundal ini ya pokoknya tidak baik lah. Jadi tidak senonoh kata Alkitab. Sebab dia berkata, ngapain gua dukung nih suami gila nih. Nabi Tuhan yang bernama Hosea nih udah botak, gak genah lagi pelayanannya. Gua mau ikuti para kekasihku. Kenapa? Dari kekasih-kekasih gua dapat iPhone, dapat si flip, dapat mobil, dapat duit, dapat bulu domba, kain lenan, minyak dan minumanku. Catat baik. Ketaatan Hosea teruji, ketaatan kita teruji ketika kita tetap taat melayani Tuhan dalam kesukaran ekonomi. Suaminya taat, istrinya enggak.
Ketaatan tidak pernah teruji oleh kelimpahan, melainkan oleh kekurangan. Ini yang bikin istri Hosea yang tadi dibaca oleh Christian melacur demi mendapatkan cuan dan terobosan ekonomi instan. Ini juga yang membuat banyak pelayan Tuhan lari dari panggilan, atau yang lebih buruknya lagi tetap dalam panggilan sembari melacur dalam pelayanan. Melacur dengan dosa, melacur dengan dunia demi mendapatkan kepeng rupiah. Kita jual Tuhan. Sekalipun status kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ingat, hamba Tuhan bukan cuma pendeta, tapi semua kita. Kalau apa yang kami alami, yang berat itu, walaupun tidak seperti Hosea, yang kami alami berat itu, sebetulnya sudah membuat kami lemah. Dan sudah layak untuk membuat istri saya meninggalkan saya. Istri saya bertahan dengan saya, sekalipun kami hidup dalam banyak masalah, berbagai tragedi, berbagai operasi. She sticks with me, dia bertahan denganku. Saya kehilangan ginjal kanan, serangan jantung 2 kali, kena kanker stadium 3, kaki mau dipotong, sudah lumpuh di kursi roda, harusnya dimakamkan tahun lalu, tapi gak mati-mati. Muncul lagi, gue lagi, apa kabar lu? Karena saya mesti ketemu kamu, ZZ, Christian dan teman-teman. Mesti ketemu lagi minggu depan. Tapi mudah untuk Bugem meninggalkan saya sebetulnya. Bahkan sejak kami belum menikah nih, ketika masih baru akan menikah, saya dioperasi di rumah sakit Cikini, perut saya gede begini. Enggak, saya enggak hamil, saya laki banget. Asli laki, tulen patun kada pulen. Sudah robek-robek ini perut, karena ginjal kanan jadi tumor raksasa. Dan ketika mengobati saya, suster-suster itu kan, ya buka baju saya mau gak mau ya, ini udah robek-robek kan. Dia ngomong sama saya gini, waktu pacar saya waktu itu pulang. Karena mesti mandi kan, mesti makan, punya kerjaan lagi ditinggal demi saya. Terus susternya ngomong gini, Pak, itu pacarnya ya Pak? Iya. Calonnya? Hah. Sebetulnya udah tahu belum sih kondisi Bapak kayak begini? Bapak mungkin nggak survive, udah lihat perut Bapak begini, belum pernah sih. Ya suster yang udah lihat perut saya. Ini kalau dibuka ini sobek-sobek. Di sini ada 59 jahitan. Ini kalau berenang kan keren. Anak preman mana nih? Padahal operasi. Orang kalau saya lewat kan udah seru, waduh Bang Jago nih. Padahal saya operasi. Terus dia ngomong gini, Bapak mesti ngasih tahu, udah kayak begini. Mana tahu dia mau sama Bapak karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu mungkin dia nggak mau. Setelah dia tahu apa yang dia nggak tahu, setelah Bapak kasih tahu dia nggak mau. Supaya dia tahu, Bapak kasih tahu. Jadi dia tahu dia nggak mau. Jangan suruh ngulang, susah. Ya itu realita. Dan istri saya tahu, pacar waktu itu. Dan nggak batal merit dong. Tetap dipungut nih anak priuk. Sampai sekarang juga, waduh masih nahan hati, udah bocel, udah banyak helipad di belakang, masih bertingkah aja kata dia. Tapi kesulitan ekonomi tidak membuat dia dan kami lari dari panggilan. Apa berarti saya hamba Tuhan yang taat? Belum, karena pelajaran masih jalan. Berani ngaku-ngaku taat dan setia itu nanti kalau udah dikubur. Sekarang mah belum terbukti. Mana tahu besok berubah kita. Dia dari tadi ketawa supaya nggak nangis. Ketaatan itu diuji bukan dalam kelimpahan. Kalau dalam limpah kita berkata, Yesus terlebih besar. Enak ya. Yesus terlebih besar di dalamku. Tabungannya 200 juta. Di dalamku. Dapat bonus gaji 13.50 lumayan. Angkat tangan dua-dua. Yesus terlebih. Ini ada yang kirim nasi bungkus. Yesus terlebih besar. Dapat jackpot mobil bro. Di dalam. Pakai komputer lagi. Selama-lamanya. Tiba-tiba ada yang nanya. Abang nomor teleponnya berapa? Wah nyanyi lagi. Yes udah. Tapi kalau lagi susah, bisa nyanyi gitu. Hah? Yang nyuruh nyanyi gitu siapa? Yang nyuruh nyanyi gitu siapa? Kayak videonya yang itu ya. Senyum tapi serem. Aduh. Tahu gak saudara-saudara? When God wants to do an impossible task, He take an impossible man and crush him. Kalau Tuhan mau punya sebuah tugas yang impossible, Dia akan cari orang yang impossible
dengan segala kehebatannya, kemampuannya. Lalu dia remukan dia. Sebab Tuhan tidak bisa buat seseorang jadi something kalau dia belum jadi nothing. Dia harus belajar jadi nothing. Baru Tuhan bisa bikin dia jadi something. Selama Anda masih bisa berkata gue nih, enggak bisa dipakai Tuhan. Sampai habis saya, sampai saya berkata saya sudah tidak sanggup. Baru pelan-pelan Tuhan pungut. Every man used by God is a broken man. Setiap orang yang dipakai Tuhan ada orang-orang yang sudah diremukan. Kalau kamu punya tampang, kamu punya talenta, kamu punya modal, punya kapital, kamu punya looks, kamu punya tim, semua bisa desain itu. It can be design. Di zaman media ini sangat bisa. Kamu bisa tampil dengan chord main miring, suara dibikin, hihihihi. Kamu doain orang jatuh karena kamu dorong, bisa juga desain cut dikit. Kamu makan jengkol 5 biji, rebah pasti. Enggak, ukurannya bukan itu. Bukan itu ukurannya. Saya juga dulu suka gitu doain orang jatuh, orangnya jatuh. Seneng gitu kayak, weh gue siapa dulu nih. Habis itu hidupnya gak berubah. Udah lihat saya yang begitu, saya di pelayanan udah puluhan tahun, udah lihat yang begini-begini. Setiap kali ada 20%, jatuh dosa lagi. Setiap kali didoain, basar, bangun balik lagi ke dosanya. Sebab Kristus kan sudah berkata, aku berkata padamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Mau dipakai Tuhan, mati buat dirimu sendiri. No longer I. No longer I. Jangan lagi merasa Asaf nih, Victor nih, Marshall nih, Christian nih, Zeze nih. Enggak, Kristus dalamku. I'm nothing, He's my everything. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang bisa berkata gitu. Sampai kita bisa berkata sama seperti Kristus yang tidak menganggap dirinya dalam kesurupannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Turun mengambil rupa hamba, turun ke dunia hina. Habis Kristus. Tuhan pun tidak bisa memakai bahan-bahan yang masih mentah keras menggumpal. Kalau ibu-ibu mau masak sambal, dia harus ulek halus sampai halus itu semua biji-bijian dan cabai. Dan Tuhan harus ulek sampai halus semua orang yang merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa sampai hancur lebur. Sampai mereka ngerti bahwa tanpa Tuhan mereka nothing, maka Tuhan bisa bikin mereka jadi something. Dan orang-orang ini akan bisa berkata, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan harus rontokkan segala kekuatan dan kebanggaan kita dulu. Sebelum kita jadi benih yang benar-benar mati. Saya belajar bahwa Tuhan tidak bisa pakai orang yang masih punya harga diri. Masih punya harga diri, gak bisa dipakai Tuhan. Berapa sih hargamu? Kita kan sampah yang dipungut Tuhan. Yang masih punya ego, yang masih suka baper, yang masih suka merasa mampu. Dia akan ulek kita sampai semua kekuatan kita habis. Dan kita berkata, hanya Tuhan saja. Sebab benih itu harus mati sebelum menghasilkan kebangkitan. Sebelum dia jatuh habis ke tanah dan mati. Kita nggak bisa dipakai Tuhan sampai kita bisa berkata segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah, tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat. Selama kita masih merasa bisa dan mampu, Tuhan akan sangat berhati-hati untuk mengangkat kita. Sebab orang begini kalau diangkat, dijamin jatuh. Tuhan gak akan izinkan Anda jatuh. Apa yang naiknya cepat, jatuhnya cepat. Apa yang naik dengan proses, less, bertahan lama. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Bukan cuma taat, Hosea teruji oleh waktu. Dalam Hosea 3 ayat 1-4, saya baca buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, Hosea 3 ayat 1-4 sih. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea nih. Aduh ampun jangan sampai deh kita ngalami gini. Tapi ya gimana ya. Pergilah lagi. Aduh, cintailah perempuan itu yang suka bersundal dan berzina itu. Si Gomer itu. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis, nggak ada yang salah dengan kue kismis. Kue kismis di sini konteksnya ini bahan persembahan buat patung-patung itu. Lalu kata Hosea, aku beli dia. Dia datang ke pasar budak, istrinya lagi melacur, mungkin lagi diikat, udah berdarah-berdarah, udah tidak berpakaian utuh. Aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak.
dan 1,5 homer jelai. Habis semua tabungannya. Aku berkata kepadanya, setelah dibawa pulang, Hosea bilang gini sama istrinya, sama Gomer. Lama, bilang sama-sama apa? Lama, bilang sekali lagi. Sekali lagi, engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal. Jangan jinah lagi ya. Dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama, bilang lama. Lama orang Israel akan diam dengan tidak punya raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Nggak punya negara, nggak punya pemerintah, nggak punya ibadah. Bahkan berhala-berhala juga udah nggak punya rumah ibadah, habis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama. Mudah bagi kita untuk setia melayani selama kita tidak disakiti. Selama keluarga kita baik-baik saja. Selama pasangan kita setia, selama anak-anak baik. Tetapi bagaimana jika keluarga kita diguncang? Jika ekonomi kita, situasi kita, pernikahan kita diguncang. Kekuatan komitmen dan covenant model apa itu? Baru akan teruji di tengah goncangan. Hosea harus tetap cinta istrinya yang selingkuh dan sundal. Dan dia harus habiskan semua hartanya untuk menebus dia dan bawa pulang. Mengasihinya tetapi tidak tidur dengan dia dengan waktu yang lama. Alkitab tidak kasih waktu berapa tahun. Alkitab cuma tulis kata lama. Sebab lama Israel akan diam tanpa raja. Nggak ada bentuknya. Jadi bangsa budak di bawah orang Suriah. Ini penunjukan pada kita bahwa ada 2 aspek kesetiaan Hosea. Yang pertama, Hosea teruji oleh waktu. Anda mau jadi hamba Tuhan yang taat? Anda mau jadi hamba Tuhan yang setia? Jangan ngomong sudah setia kalau belum teruji oleh waktu. Pernikahan, karir, usaha, komitmen, covenant, pelayanan, apapun. Ujiannya adalah goncangan. 1, 2, waktu. Banyak orang bisa tetap kerjakan kehendak Allah dalam panggilan apapun di ladang hidup saudara. Sekalipun mengalami berbagai kesukaran dan pelayanan, ditolak manusia, ancaman penguasa, kesukaran ekonomi. Pertanyaan saya sederhana, sampai berapa lama kamu bisa begitu? Sampai berapa lama aku bisa begitu? Saya tidak lulus dan saya tidak berani bilang lulus. Saya pun masih diuji oleh waktu. Hosea 1, 10, 12 berkata gini, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, tidak dapat ditakar, tidak bisa dihitung. Ayat 11, orang Yehuda, orang Israel akan kumpul bersama-sama. Pasal 1 ayat 11. Aku akan mengangkat bagi mereka pemimpin. Ayat 12, katakan pada saudaramu laki-laki Ami, saudara perempuan Ruhama. Ini janji yang luar biasa, ada pemulihan. Tuhan akan genapi pelayanan Hosea lewat pemulihan Israel. Siapapun akan bergairah untuk mentaati Tuhan selama dia masih bisa melihat penggenapan dari visi yang Tuhan suruh dia kerjakan. Pertanyaan saya, masalahnya sampai kapan? Kata ayat 10 dan 12 dibilang gini, sampai waktu yang masih lama, teramat lama. Bahkan jujur saya mau bilang sama saudara, ini jauh lebih lama melampaui masa hidup Hosea. Sampai hidup Hosea, sampai dia mati, sampai Yesaya mati, sampai Yeremia mati, sampai Yeskiel mati. Mereka tidak lihat, sampai Abraham mati, dia tidak lihat penggenapan visi. Karena ukurannya bukan penggenapan, ukurannya bukan sukses, ukurannya taat dan setia. Tidak sedikit pelayan bisa taat bertahan di awal, tetapi banyak yang undur ketika menghadapi kesukaran di tahun yang panjang. Saya tidak sedang ngomong you, saya tidak sedang ngomong siapa-siapa, saya ngomong saya mau lari dari panggilan sering. Jangan merasa ini kok wah asap menyerang siapa, enggak. Ini refleksi saya, ini kontemplasi saya terhadap firman, terhadap diri saya. Dan terhadap jemaat yang harus saya gembalakan. Bukan cuma saya hibur, tapi saya ajar dengan daging begini. Dari tadi udah korek kuping gak? Udah panas ya hati ya, tapi bertobat kan? Ini yang membuat Anda bertahan. Mau antikris nongol kapan kayak, bukan itu masalah kita. Masalah kita adalah kalau Tuhan datang kita ditemukan taat setia gak? Itu, yang mau taat setia tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pelayanan Hosea adalah sebuah pelayanan yang hasilnya tidak dia lihat selama umur hidupnya. Aduh, kepada Nabi Yesaya juga Tuhan janjikan yang sama. Kamu akan berkhotbah dan mereka tidak akan mendengar. Mereka akan mengeraskan hati, tidak menanggapi. Hati mereka akan seperti batu dan mereka tidak akan bertobat dan berbalik. Keberhasilan pelayanan kayak Hosea, Yesaya bukan pada banyaknya tuayan, follower, aset, gedung, popularitas, ministry, melainkan simply pada ketaatan mereka mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan sekalipun hasilnya tidak kelihatan. Karena kita tidak pernah tahu dampak yang Anda lakukan terhadap orang yang kepadanya Anda tolong dan nasihati dan doakan. Mungkin Anda tidak tuai hasilnya, tapi surga punya catatannya bahwa kelak Tuhan akan buka. Sekian orang pernah ditolong oleh seorang Ibu Riri misalkan. Sekian orang pernah dikuatkan oleh doa Ibu Diana. Sekian orang pernah dihibur
dan dimenangkan lewat pelayanan seorang guru sekolah yang gak dikenal. Surga punya catatannya, setia saja sampai akhir. Sekalipun di sini kita tidak disanjung, bukan sanjungan yang kita cari, tepuk tangan Tuhan yang kita cari, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selama kita masih berorientasi pada hasil, maka kemungkinan kita untuk kecewa dan lari dari pelayanan ketika hasil tidak sesuai dengan harapan masih besar. Sebab bagian kita cuma taat dan setia, sedangkan hasil adalah milik Tuhan. Kalaupun Anda berhasil dalam pelayanan yang Tuhan suruh, entah di pemerintahan, di bank, di dunia keuangan, di politik, di usaha, di ministry, di gereja, apapun. Kalau Anda berhasil, terus Anda bisa bilang, gue nih. Enggak kan? Enggak kan? Segala kemuliaan buat Tuhan kan? Tetaplah setia, enggak peduli seberapa hebat ketaatan kita di awal. Yang Allah mau lihat adalah apakah kita setia sampai akhir. Ukuran keberhasilan pelayanan bukan cuma ketika kita taat, waktu kita hebat, talenta hebat, bahkan pengorbanan hebat, urapan hebat. Yang menentukan berhasil atau enggak adalah ukurannya taat atau enggak. Yesaya itu dalam kacamata kita nabi paling gagal, enggak baptis orang 1 biji juga. Gak usah Yesaya, langsung anak Allah. Dari sekian ribu orang yang mengeluh-ngeluhkan dia masuk Yerusalem, teriakannya berubah. Ketika pertama masuk Yerusalem teriak, Hosana, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Kurang dari seminggu kemudian teriakannya apa? Salibkan dia, salibkan dia. Ribuan orang mengikuti. Di Yohanes 6 mulai ribuan orang meninggalkan. Dari 12 orang 1 berkhianat. Ketika dia dalam keadaan terjepit dia berdoa. Dari 12 orang tinggal 3 bertahan. Ketika dia bertanya kepada orang ketiga, tidak kuatkah kamu berdoa bersama saya 1 jam saja? 1 jam saja. 3-3 tidur. Dan ketika akhirnya dia ditangkap dan dia mau disiksa, tidak ada satu yang berkata, aku murid Yesus. Semua bilang, aku tidak kenal dia. Ayo, mau ukur keberhasilan lewat jumlah, lewat dampak, lewat popularitas, lewat follower, ayo. Apa ini gereja roti urip ini? Kecil, nggak dikenal. Bukan itu yang kita cari. Saya cari sebagai hamba Tuhan, sebagai gembalamu. Saya mau lihat ketaatan dan kesetiaanmu teruji di hadapan Tuhan. Sehingga orang gak puji, tetapi upahmu kekal dan mahkotamu menanti. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bisa setia ketika pelayanan memiliki support, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang merayakan kita. Tetapi ketika kenyamanan berubah jadi ketidaknyamanan, ketika dukungan berubah jadi perlawanan, ketika posisi berubah jadi oposisi, di situ justru kesetiaanmu diuji. In the end, pada akhirnya saya akan tutup dengan ini. God is not going to say, well done, good and successful servant. Tuhan gak akan bilang di akhir berkata gini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan sukses. Hai hambaku yang baik dan berhasil. Enggak. Tuhan akan bilang pada Axel, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ukurannya setia. Ukurnya setia. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan sama-sama, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan bermata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama, yang mau taat dan setia, melekat saja sama Yesus, cinta saja sama Yesus. Yesus, namamu indah, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sama-sama katakan, yang ku mau hanya, yang ku mau
segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Saya undang Pastor Benny dan Pastor Mona. Kita doa Bapa dalam nama Yesus. Bukan emas, perak takkan bermata, namun kau segala Silakan duduk saudara-saudara sambil menyanyi. yang terbaik Di dalam hidupku. Dari awal katakan sama-sama, Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yang sudah dibaptis saja yang boleh ambil perjamuan. Ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sama-sama katakan, yang ku mau Tuhan, yang hanya menyenangkanmu. hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak akan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam. Yang sudah dapat kita bangkit berdiri sama-sama katakan, yang ku mau Tuhan hanya menyenangkanmu. Oh, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak akan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam. Oh, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, Yesus. Berkenan kepadamu. Oh Tuhan, bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Namun kau segalanya, yang terbaik di dalam. Namun kau segalanya, Segalanya yang terbaik di dalam hidup. Bilakah telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti berapa kuat Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu.